Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pansus TRAP DPRD Bali keluarkan 5 rekomendasi terhadap penataan kawasan Jatiluwe. Pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di Kerobokan Kelot diperpanjang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat bersama pemerintah Kabupaten Tabanan, Panitia Khusus Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali mengeluarkan 5 rekomendasi terhadap penataan kawasan Jatiluwe. Dalam rapat koordinasi tindak lanjut pengelolaan dan penataan kawasan Desa Jatiluwe, Panitia Khusus Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Tabanan Kamis 8 Januari 2026 yang berlangsung di ruang rapat gabungan kantor DPRD Provinsi Bali dan dihadiri langsung Wakil Bupati Tabanan Imade Dirgel mewakili Bupati Tabanan. Rapat dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto, didampingi Wakil Ketua Pansus Anak Agung Tri Chandra Arka serta anggota Pansus Anak Agung Gede Agung Suyoga. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil inspeksi mendadak sidak Pansus TRAP di kawasan Desa Jatiluwe, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang merupakan kawasan warisan budaya dunia WBD UNESCO. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto menegaskan, rapat tersebut merupakan upaya serius Pansus TRAP bersama pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menegakkan aturan tata ruang khususnya terkait perlindungan lahan sawah yang dilindungi LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Ia pun membacakan 5 rekomendasi yang dikeluarkan Pansus TRAP DPRD Bali, yaitu: pertama, dipastikan negara hadir menjaga secara ketat terpeliharanya situs warisan budaya dunia DTW UNESCO termasuk sawah Jatiluwe. Kedua, memastikan pemerintah melakukan upaya pengendalian dan perlindungan subak situs WBD yang sejalan dengan penguatan LSD, LP2B bagian dari tata ruang, aset dan perizinan terkait evaluasi persawahan di Desa Jatiluwe sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, penerapan kebijakan moratorium khusus terhadap 13 bangunan di situs warisan budaya dunia UNESCO sebagai temuan pemerintah Kabupaten Tabanan. Keempat, Pansus TRAP mendorong penguatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat atau subak, yakni subak yang wilayahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau LSD LP2B, ditambah program pendidikan satu keluarga satu sarjana. Kelima, peninjauan kembali oleh pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap Lembaga Pengelolaan Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO yang sekarang dikelola oleh Badan Destinasi Tujuan Wisata DTW Jatiluwe melalui sejenis UPTD khusus atau nomenklatur kelembagaan lain. Kedua, otomatis segala kegiatan yang ada di lahan sawah abadi ini tidak boleh dilakukan lagi, kecuali moratorium terkait temuan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan yang narasinya sama oleh pemerintah Provinsi Bali, bahwa ini kemudian kita evaluasi rapi-rapinya itu apa. Jadi biar sama beradaptasi sesuai dengan konsep alam di sana. Ada sawahnya, ya itu supaya nanti menyesuaikan. Rapi-rapi di atapnya diperbaiki atau diperkecil saran Pak Kasat dan sebagainya. Kemudian ada yang di pinggir trotoar, ya rapi-rapi lah, mundur-mundur. Sementara itu, Wakil Bupati Tabanan Imade Dirgel menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara sungguh-sungguh. Jengah juga ya bagaimana pemerintah Tabanan akan menjalankan daripada rekomendasi tersebut gitu. Yakin saya pemerintah Tabanan akan melakukan secara maksimal. Ia berharap koordinasi dan pengawasan dari Pansus TRAP DPRD Bali terus berlanjut
tidak hanya di Jatilui, tetapi juga di kawasan lain di Kabupaten Tabanan, agar potensi pelanggaran tata ruang dapat dicegah sejak dini. Bunga dan Riase, Bali TV. Pemirsa, Pansus TRAP DPRD Bali terus berupaya menindak berbagai pelanggaran tata ruang. Selain penindakan, pengawasan dan penegakan hukum harus dipertegas sehingga pelanggaran tata ruang tidak semakin merusak alam Bali. Masifnya alih fungsi lahan di Bali menjadi sorotan serius. Bahkan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali telah melakukan sidak dan menindak berbagai pelanggaran tata ruang di seluruh Bali. Meski regulasi terkait pemanfaatan jalur hijau telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah provinsi hingga rencana detail tata ruang di masing-masing kecamatan. Namun supervisi, monitoring, dan evaluasi dinilai masih lemah. Untuk itu sebagai langkah nyata dalam upaya menekan alih fungsi lahan, selain penindakan, pengawasan dan penegakan hukum harus dipertegas. Nah, pelanggaran atas zona inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan mata ruang atau yang keren sekarang itu tingginya alih fungsi lahan. Nah, ini harusnya kondisi ini tidak terjadi karena kita sudah memiliki regulasi. Aturannya kan jelas tadi saya bilang, ada RT-RWP, ada RT-RK, ada RDTR, dan regulasi-regulasi lainnya seperti misalnya pelarangan membangun di kawasan jalur hijau. Kemudian ada permohonan perizinan untuk membangun, seperti misalnya kan setelah mendapatkan NIB, kemudian memperoleh izin lingkungan, kemudian melanjutkan dengan izin LSD, dengan izin PBG dan juga SLF kalau bangunannya sudah ada. Ini kan sebenarnya regulasinya sudah ada. Yang kurang dari kita yang terlihat adalah masih lemahnya supervisi, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua adalah penegakan aturan atau law enforcement yang mungkin masih kita lihat masih sisinya masih lemah di situ, sehingga masif terjadi alih fungsi lahan ini yang akibatnya ketika alih fungsi lahan ini menjadi masif, bidang resap atau tempat parkir air menjadi berkurang, akibatnya ya kita mengalami kondisi banjir, termasuk ancaman terhadap lingkungan kita mengalami degradasi. Nah, oleh karena itu hadirnya Pansus TRAP di Provinsi Bali, di DPRD Provinsi, kita apresiasi bahwa ada langkah-langkah yang dilakukan untuk meluruskan situasi di lapangan maupun persoalan-persoalan yang selama ini mungkin perlu dievaluasi. Sukma, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Bali Selatan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi 3 hari ke depan dengan kecepatan angin 40 km per jam dan tinggi gelombang laut 2 meter. Namun masih aman bagi nelayan melaut atau melakukan penyeberangan. Menurut Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Eka Putra Wirawan menjelaskan, bulan Januari hingga awal Februari diperkirakan akan menjadi puncak musim hujan dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi. Dikatakan Bali Selatan yakni Denpasar, Badung, Tabanan hingga 3 hari ke depan masih akan diguyur hujan dengan kecepatan angin 40 km per jam dengan tinggi gelombang mencapai 2 meter. Namun masih aman bagi nelayan untuk melaut ataupun bagi masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan di Selat Lombok ataupun Selat Bali. Masih perlu diwaspadai sampai Februari ke depan dan diperkirakan juga puncak musim penghujan itu ada di antara Januari atau awal Februari. Jadi itu masih perlu diwaspadai hingga Februari ke depan bahwa intensitas hujannya itu makin intensif. Nah, untuk potensi hari ini hingga 3 hari ke depan itu secara umum masih diprediksikan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali. Nah, kemudian untuk kondisi angin juga perlu diwaspadai terutama di perairan selatan, di pesisir selatan Bali itu kecepatan angin diprediksikan mencapai 40 km per jam. Nah, kemudian untuk ketinggian gelombang juga masih perlu diwaspadai, terutama juga di pesisir selatan Bali itu mencapai 2 meter. Sementara untuk kondisi penyeberangan itu berdasarkan model itu masih kondusif dengan ketinggian gelombang maksimal mencapai 1,5 meter. Agus Sudiatmike, Bali TV.
Pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di Kerobokan Klod diperpanjang. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpent aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusung sejebak jagat pejen. Pengumpul hijau selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di wilayah Kerobokan Klod, Kabupaten Badung diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Perpanjangan ini dilakukan setelah evaluasi lapangan menunjukkan masih adanya kepadatan arus kendaraan terutama pada sejumlah simpang terutama di Jalan Mertanadi dan Pengubengan Kauh. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Anagung Ngurah Rai Yuda Dharma ditemui Kamis siang. Lebih lanjut, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma menyebutkan kepadatan terjadi akibat sempitnya mulut simpang khususnya di simpang Merkanadi Utara dengan Merkanadi Agung serta di simpang Pengubengan Kauh menuju Jalan Tangkuban Perahu depan LP Kerobokan. Untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Badung setelah pendapat persetujuan Bupati untuk melakukan pelebaran mulut simpang di sejumlah titik tersebut. Tersendatnya, padat merayapnya arus lalu lintas di Jalan Pengubengan Kauh dan di Jalan Mertanadi adalah diakibatkan oleh sempitnya mulut simpang. Sempitnya mulut simpang yang ada di simpang Mertanadi Utara dengan Mertanadi Agung. Pasnya di sebelah barat daripada LP. Itu mulut simpangnya, geometri simpangnya perlu diperlebar. Kemudian di simpang Pengubengan Kauh dan Jalan Intan yang belok kanan itu juga perlu diperlebar geometri simpang. Kita sudah laporkan ke pimpinan, ke Pak Bupati
dan Pak Bupati sudah merekomendasi untuk dilakukan pelebaran mulut simpang di kedua simpang tersebut. Itu dalam jangka pendek yang kita sampaikan ke pimpinan. Sedangkan untuk skema-skema yang lainnya, perintah pimpinan tetap dijalankan. Dan untuk uji coba ini berlanjut. Uji coba ini berlanjut sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Yuda Darma menambahkan evaluasi lanjutan juga akan membahas pengaturan lalu lintas di kawasan Jalan Sunset Road Barat dan Jalan Kayu Aye. Seluruh masukan dan keluhan masyarakat akan dibahas dalam rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada 14 Januari mendatang. Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan rekayasa lalu lintas menjadi solusi sementara di tengah pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan khususnya di wilayah Kerobokan Kelot yang kini menjadi kawasan penyangga pariwisata. Winata dan Mastike, Bali TV. Pemirsa, lapangan Puputan Margaran Renon Denpasar Timur hingga saat ini mendapat perhatian khususnya dari pihak kepolisian. Pasalnya, aktivitas masyarakat di lapangan tersebut sangat padat, terutama setiap minggu, sehingga jadi pemicu kerawanan aksi kriminalitas seperti curanmor dan keributan. Kondisi tersebut diakui Kapolsek Dantim Kompol Ketut Tomiyasa. Menyikapi situasi Kamtibmas ke depan, wilayah Dantim tentunya ada ragam gangguan. Saat ini kasus curas dan curanmor masih menjadi atensi. Selain itu, gangguan Kamtibmas seperti keributan, perkelahian masih terjadi. Pihaknya juga sudah berupaya dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gangguan atau kerawanan tersebut. Langkah tersebut diantaranya mengedepankan peran Babin Kamtibmas di desa-desa, memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat dan warga untuk bersama-sama mencegah serta antisipasi gangguan Kamtibmas. Selain itu, peran Babin Kamtibmas juga memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan ketertiban serta mencegah gangguan Kamtibmas lainnya. Tentunya kami dari Polsek Denpasar Timur sudah berupaya dan mengambil suatu langkah-langkah strategi ke depannya, salah satu mengedepankan daripada peran Babin Kamtibmas di desa-desa atau kelurahan untuk memberikan suatu himbauan Kamtibmas kepada masyarakat dan warga yang ada di desa dan kelurahan untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas. Selain itu juga peran Babin Kamtibmas ini bisa memberikan suatu edukasi, pemahaman terkait dengan ketertiban dan gangguan Kamtibmas lainnya. Dan selain itu juga langkah kami adalah mengoptimalisasikan lagi atau mengoptimalkan kegiatan preventif, yaitu terutama patroli yang kami gelar baik siang maupun malam. Juga sasarannya adalah masyarakat ataupun komunitas-komunitas, mencegah adanya gangguan seperti trek-trekan yang ada di wilayah kami, tentunya seperti wilayah Renon, kemudian bypass di Bagus Mantre masih bisa menjadi potensi gangguan anak-anak remaja, terutama yang lebih spesifik yang ada di Banjir Sandi sendiri, di mana setiap hari Minggu banyak masyarakat yang melaksanakan aktivitas, tidak hanya berolahraga saja, tetapi kegiatan-kegiatan rekreasi, dan itu potensi kerawanannya cukup tinggi yang perlu kita antisipasi. Kapolsek asal Karangasem ini mengimbau masyarakat agar berhati-hati dimanapun berada dan waspada serta hindari hal-hal yang menimbulkan konflik. Seperti saat di jalan raya yang awalnya hanya ketersinggungan berujung perkelahian. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas supaya tetap aman dan kondusif. Murah Ken dan Mastike melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi percepatan MBG di Buleleng diperkuat. Pemda pastikan mutu pangan dan dampak ekonomi. Kakslido
sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered a link to kuah balung and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung tulang lindung wasan dengan bombayu kan warasa kalpok langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari target 60 SPPG, saat ini Buleleng baru memiliki 23 unit yang aktif beroperasi. Selain percepatan, mutu dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Seluruh dinas terkait diminta memperketat pengawasan bahan pangan yang masuk ke dapur BMG, sekaligus mengatur pola pemasok agar pelaksanaan program tidak memicu kenaikan harga bahan pangan di pasaran. Program BMG juga diarahkan memberi dampak ekonomi nyata, pelibatan pelaku usaha dan pemasok lokal diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan lokal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, sekaligus Sekretaris Satgas BMG Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto, menyatakan peningkatan kualitas layanan SPPG terus dilakukan, termasuk pembenahan fasilitas dapur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengecekan mutu dan keamanan makanan sebelum didistribusikan. Memang kita paling siap. Dulu tuh kita nggak dilibatkan dulu. Sebelum ini pengeluaran izin ini belum dilibatkan kita. Karena setelah dilibatkan harus mengundang PTSP yang mengeluarkan izin. Kita nanti memberikan rekomendasi berdasarkan itu SLAS. Karena dari ini kan kita punya ini peran di situ ini ya, penerbitan. Tak hanya itu, paket BMG juga dievaluasi secara berkala agar kandungan gizi tetap sesuai kebutuhan sasaran. Untuk menjamin pemerataan layanan, pembangunan SPPG di wilayah terpencil terus didorong agar seluruh masyarakat Buleleng dapat menikmati manfaat program ini. Diasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo kembali menyampaikan sindiran keras kepada pihak-pihak yang masih nyinyir dan menganggap program MBG gagal. Prabowo pun secara tegas menyatakan program MBG 99,99 berhasil dan mampu mencapai 55 juta penerima manfaat dalam setahun.
Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect melalui penguatan pengawasan dan pengamanan program secara berkelanjutan. Awal tahun 2026, salah satu program prioritas yang sudah dicanangkan sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Raka Buming Raka masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bahkan beberapa pihak ada yang menganggap MBG gagal dan tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan gizi anak. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas membantah anggapan tersebut. Bahkan Prabowo justru memberikan sindiran kepada pihak-pihak yang selama ini mengejek dan bersikap sinis terhadap program unggulan pemerintah tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo dalam taklimat awal tahun 2026 di hadapan para menteri, kepala lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih di Hambalang pada 6 Januari lalu. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan tersebut, Prabowo sempat terdiam sejenak saat cuplikan video program MBG ditayangkan. Kemudian dengan nada lirih Prabowo menyampaikan ketidakpahamannya terhadap pihak-pihak yang mengejek program MBG. Ia pun meminta para pengkritik untuk melihat langsung antusiasme anak-anak yang menerima manfaat dari program MBG. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung adanya pihak-pihak yang memang nyaman hidup di dunia yang penuh korupsi dan menikmati kekayaan di atas penderitaan rakyat kecil. Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. MBG merupakan program prioritas yang dicanangkan Prabowo serta banyaknya pelajar yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Prabowo juga mengungkapkan per 6 Januari 2026 atau tepat 1 tahun pelaksanaan program, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55 juta orang. Terima aduan dari masyarakat yang belum merasakan program tersebut. Dengan begitu, Presiden menargetkan program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di berbagai wilayah pada akhir Desember 2026. Sasaran kita Desember 2026 semua desa mendapat MBG. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi Desember kita harus sampai semua anak Indonesia dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lansia juga kita beri makan. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menargetkan program makan bergizi gratis dapat menyasar sebanyak 82 gram makan bergizi gratis dapat menyasar sebanyak 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, serta lansia. Dari Karawang, Jawa Barat, Irfan Syah Nasution,
kantor berita Antara mewartakan. Pemirsa, Januari, musim erat koperasi dimatangkan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang. Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah graha astro graha stri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
Pemirsa, memasuki Januari 2026, dinamika koperasi kembali menghangat. Bulan pertama tahun ini menandai dimulainya musim rapat anggota tahunan RAT koperasi yang berlangsung serempak dari Januari, Februari hingga Maret, dimulai dari koperasi primer hingga koperasi primer kampus. Persiapan RAT tengah dimatangkan. Pengawas pengelola koperasi kampus Dewo Nyoman Parte menegaskan bahwa RAT merupakan mandat undang-undang yang wajib dijalankan setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang sekaligus merupakan pemilik sah koperasi sebagai pengurus yang diberikan kepercayaan oleh anggota sebagai pemilik koperasi wajib mempersiapkan diri menjalankan RAT. Ini adalah amanat undang-undang sekaligus bentuk akuntabilitas pengurus kepada anggota. Dewo Nyoman menekankan kewajiban RAT tidak hanya bersifat administratif, namun juga strategis. RAT menjadi ruang bagi anggota untuk memastikan koperasi berjalan sehat, berintegritas, dan terus tumbuh. Karena itu ia mengajak seluruh anggota untuk proaktif, termasuk mengingatkan pengurus agar bersiap sejak awal tahun. Mulai Januari ini, seluruh pengurus harus siap menyusun laporan pertanggungjawaban. Anggota juga harus menyiapkan waktu karena kehadiran anggota adalah penentu. RAT baru sah jika minimal 2/3 anggota hadir. Ini penting untuk menjaga citra koperasi agar tidak ada kesan bahwa koperasi tidak pernah melaksanakan RAT. Berbicara dalam cakupan yang lebih luas, Dewo Nyoman turut menggarisbawahi posisi Bali sebagai provinsi koperasi. Menurutnya, kualitas koperasi di Bali saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan menjadi contoh di berbagai sektor. Bali dikenal sebagai provinsi koperasi, artinya kualitas koperasi di Bali sudah lumayan bagus. Ini harus terus dijaga. Anggota punya peran penting dalam mengingatkan pengurus dan pengurus harus menunjukkan integritasnya dalam RAT. Koperasi itu luar biasa. Karena apa? Karena dari, oleh, dan untuk anggota. Apapun yang kalau koperasi itu sehat, sesuai dengan komitmen dari awal sebagai suku guru, itu akan bisa mensejahterakan anggotanya. Pertama, yang jelas pengurus, pengelola itu harus punya integritas untuk mengelola koperasi ini dengan baik. Demikian juga sebagai anggota, jangan hanya melepaskan saja kepada pengurus, oh sudah saya serahkan. Tidak. Anggota setiap saat harus mengecek, memperhatikan, dan peduli dengan bagaimana perkembangan koperasi itu. Karena tanpa itu, di sini sudah sering saya sampaikan, kalau pemilik koperasi sebagai anggota koperasi tidak rungu dengan koperasinya, ini justru akan, apalagi mudah-mudahan tidak, mental pengurusnya ini sudah tidak bagus lagi. Di sinilah sering akan terjadi koperasi yang blunder, tidak bisa melaksanakan RAT, rugi dan lain sebagainya. Di sini harus aktif daripada anggota untuk mengejar terus pengurusnya. Lebih lanjut, ia optimis bahwa koperasi dapat menjadi pilar kesejahteraan anggota, asalkan dikelola oleh pengurus yang berintegritas. Jika pengurus memiliki integritas yang baik, tidak ada alasan koperasi tidak maju. Dan ketika koperasi maju, sudah pasti koperasi mampu mesejahterakan anggotanya. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan harus diupayakan sukses setiap tahun. Dalam pidatonya saat meninjau panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden mengungkapkan pemerintah juga bertekad untuk memperbesar produksi sumber protein seperti ikan dan hewan ternak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung tekad kuat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Pencapaian swasembada pangan tidak hanya menjadi target pada 1 atau 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, namun dapat dicapai setiap tahun. Dalam pidatonya, usai meninjau panen raya, sekaligus mengumumkan keberhasilan swasembada pangan di tahun 2025 di Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari. Presiden mengungkapkan, tekad tersebut sekaligus untuk menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap berjalannya program swasembada pangan. Seiring dengan tekad tersebut, Presiden juga menargetkan swasembada pangan tak hanya berfokus pada beras, melainkan juga komoditas pangan lain. Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan. Sekarang, setelah kita swasembada pangan, saya dengar lagi
Oh iya, tapi paling swasembada pangannya paling setahun 2 tahun. Nggak apa-apa, kita buktikan, tiap tahun kita buktikan swasembada. Tidak hanya swasembada beras, jagung, singkong, semuanya kita swasembada nanti. Selain komoditas pangan nabati, Presiden juga bertekad memperbesar produksi sumber protein seperti ikan dan hewan-hewan ternak. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden resmi mengumumkan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras tahun 2025. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras sepanjang tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton. Sementara itu, pada Januari 2026, pemerintah memiliki stok cadangan beras sebesar 3,25 juta ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan mengenang sosok Patih Agung Profesor Wayan Sugite. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Yang disampun anak ke alit nekli mentatang dalam kebaos mepandes di kawin sangi ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya
Pemirsa, seniman drama gong lawas kebanggaan Bali, Profesor Dr. Iwayan Sugito MSI berpulang pada Selasa tanggal 7 Januari 2026 malam di RSUD Wengaye Denpasar. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi dunia seni, akademisi, dan masyarakat Bali secara luas. Prof. Wayan Sugito dikenal luas sebagai seniman drama gong legendaris, khususnya melalui perannya yang sangat kuat dan khas sebagai Pate Agung. Karakter yang melekat erat dengan sosok Prof. Wayan Sugito sepanjang perjalanan karir seninya. Selain bertalenta pada bidang seni, Prof. Sugito merupakan guru besar di bidang seni yang kiprahnya sangat luas dan memiliki dedikasi yang tinggi pada dunia pendidikan. Salah satu alumni UHN Igusti Bagus Sugriwo, Widya Chandra Prawartano, mengenang sosok pendidik kebanggaannya, yakni Profesor Wayan Sugito. Sebagai pribadi yang hangat, selama mengajar, Prof. Wayan Sugito sangat dekat dengan mahasiswanya. Hal yang paling melekat sampai saat ini adalah bagaimana Prof. Wayan Sugito selalu menekankan tentang Hindu, budaya, dan adat tradisi yang patut dijaga, sebuah integrasi antara adat, tradisi, budaya, dan seni sebagai pendongkrak awal peradaban Hindu. Dari mata kuliah yang sempat diempunya, bahasa Kawi, Jawa kuno, Dharma Wacana, estetika Hindu, dan sosial budaya, memberi kontribusi dan manfaat sangat baik bagi mahasiswanya, sehingga ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan tepat di tengah masyarakat maupun pada bidang pekerjaan. Pengajaran terkait dengan estetika Hindu yang telah beliau ajarkan dan didiseminasikan ke dalam bentuk mahasiswa di pasca sarjana untuk di jenjang strata 2 yang kami ingat selaku sebagai alumnus adalah terkait dengan tari-tari keagamaan, yaitu tentang Triwisesa, yaitu Satyam Siwam Sundaram. Bagaimana seni itu memiliki produk untuk sebagai media penyuluhan agama dan sekaligus sebagai produk untuk profan dan juga sebagai salah satu bentuk seni sakral yang dikembangkan lewat seni tari itu sendiri. Dan seni tari itu juga dikembangkan lewat dari sisi Satyam Siwam Sundaram sekaligus juga ikse, saksi, bukti, tatwa, kala tatwa. Kemudian di satu sisi juga bisa, dadi, dan pantas itu selalu beliau kembangkan lewat wirama, wirasa, wiraga, tandang, tangkep, tangkes yang kami selalu ingat selaku alumni di Institut Agama Hindu Negeri di Denpasar. Ia menambahkan, dalam salah satu mata kuliah yang diempu Prof. Wayan Sugito, yakni Estetika Hindu, yang diseminasikan kepada mahasiswa pasca sarjana, Prof. Wayan Sugito menekankan tentang ajaran Triwisesa, yakni Satyam, Suryam, dan Sundaram, tentang bagaimana seni memiliki produk sebagai media penyuluhan agama, sekaligus sebagai produk profan, serta salah satu bentuk seni sakral lewat seni tari. Juliana dan Hendra, Bali TV. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij mengungkapkan asal-usul pasal pidana mengenai demonstrasi diadakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wawenkum menjelaskan salah satu demonstrasi di Sumatera Barat sempat mengakibatkan terhambatnya lalu lintas sehingga pasien yang sedang dalam perjalanan menggunakan ambulans meninggal dunia. Oleh sebab itu, pasal 256 KUHP mengatur agar masyarakat yang ingin berdemo memberitahukan dahulu kepada aparat yang berwenang agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Dalam konferensi pers di Jakarta, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij mengungkapkan asal-usul pasal pidana mengenai demonstrasi diadakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wamenkum menjelaskan salah satu demonstrasi di Sumatera Barat sempat mengakibatkan terhambatnya lalu lintas sehingga pasien yang sedang dalam perjalanan menggunakan ambulans meninggal dunia. Oleh sebab itu, pasal 256 KUHP mengatur agar masyarakat yang ingin berdemo memberitahukan dahulu kepada aparat yang berwenang agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat perlu memberitahukan rencana berunjuk rasa kepada polisi karena mereka bertugas mengatur lalu lintas. Oleh Pak Menteri, yang pasal misalnya pasal 256
terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena itu berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadap oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum menjelaskan apabila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka sosok yang memberitahukan agenda demo atau koordinator demo tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Jili Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyaapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Wakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.